Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, saya Alfi Mafiroh, mahasiswi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ada nggak sih dari teman-teman semua yang ngerasa lagi bingung mau kuliah di mana, jurusan apa, atau mau kerja apa? Sebagian besar dari kita mungkin pernah seperti itu. Karena makin kesini pilihan karir makin banyak dan juga mungkin karena kita belajar terlalu banyak hal sampai lupa untuk belajar memahami diri kita sendiri. Dan akhirnya bingung deh, sebenarnya minat dan bakat aku apa sih? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan tes minat bakat pada psikolog. Tapi sebelumnya kita harus paham kepribadian diri kita sendiri, karena bisa jadi jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Mungkin saat ini ada yang sedang bertanya-tanya, kenapa kepribadian kita bisa menentukan bakat dan minat kita? Oke, sebelumnya apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah pola cara pikir dan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada banyak sekali ahli yang berpendapat mengenai cocok atau tidaknya karir dengan kepribadiannya dan menciptakan teori serta tes-tesnya. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah pendapat dari John Holland yang tes minat bakatnya banyak dipakai di dunia. Menurutnya, kecocokan antara kepribadian dengan lingkungan kerja bisa menentukan kinerja, kepuasan kerja, dan juga kebahagiaan kita. Menurutnya, orang dengan tipe tertentu akan bekerja lebih baik kalau kerjaannya sesuai dengan cara kerjanya. Selain itu, orang dengan tipe kepribadian lain bisa bekerja lebih baik jika kerja dengan tipe-tipe kerjaan tertentu. Atau ada yang lebih nyaman kerja sendiri dibandingkan dengan kelompok. Tes dari John Holland ini adalah tes Rorschach. Nah, apa sih Rorschach itu? Intinya, Rorschach adalah ngasih tahu minat karir kita dengan memasangkan lingkungan yang ideal dengan tipe kepribadian tertentu. Prinsipnya kurang lebih gini. Ketika kita milih kerjaan, kita akan cari situasi yang sesuai dengan preferensi kita. Tes Rorschach ini mengelompokkan 6 kategori kepribadian yang tiap tipenya mempunyai ciri pada minat tertentu. Apa aja kategorinya? Pertama adalah realistik. Mereka suka praktek langsung dan orangnya apa adanya, serta mereka lebih suka kerja outdoor dan menyukai hal-hal yang praktis. Mereka lebih suka kerja sendiri atau dengan orang yang satu frekuensi. Contohnya, pilot, insinyur. Yang kedua adalah investigatif. Mereka suka berpikir dan memecahkan masalah. Mereka juga menyukai hal yang berkaitan dengan matematika dan juga sains. Sosok yang kritis, teliti, dan juga analitis. Contohnya ahli matematika dan apoteker. Yang ketiga adalah artistik. Mereka ekspresif, mandiri, dan juga punya jiwa seni. Mereka tidak menyukai aktivitas yang sama setiap harinya. Mereka lebih suka pekerjaan dengan kebebasan berekspresi. Contohnya pemusik dan juga aktor. Keempat adalah sosial. Mereka suka bekerja dengan orang lain, utamanya dalam memberikan pelayanan pada orang lain. Mereka bisa bekerja dengan semua orang, utamanya dengan mereka yang membutuhkan. Dan mereka adalah tipe orang yang peduli dan juga kooperatif. Contohnya konselor dan juga pekerja sosial. Yang kelima adalah enterprising. Mereka sangat pintar dalam memimpin dan juga mengambil kepercayaan orang. Mereka bisa bekerja dengan siapa saja. Mereka sering mengambil peran leader dalam kelompok, contohnya pengacara dan manajer. Yang terakhir adalah konvensional. Mereka suka dengan kerja yang sistematis sesuai dengan instruksi. Mereka suka kegiatan yang berulang, dan mereka bisa bekerja dengan siapa saja, jelas tugasnya. Contohnya sekretaris dan juga kasir.
Yang perlu diperhatikan juga, meskipun kita punya tipe yang sama dengan orang lain, belum tentu cara bekerja kita sama, karena setiap kepribadian pasti punya uniknya masing-masing. Dan mungkin juga nih, diri kita punya lebih dari satu tipe. Ya nggak apa-apa, karena ada beberapa tipe yang memang bisa berkaitan. Intinya, Holland ini berpendapat penting bagi kita untuk punya safe knowledge, evaluasi tentang kemampuan diri yang bisa kita lihat dengan tes Riasek ini. Dan juga penting untuk kita memahami lingkungan dengan segala hambatannya. Riasek juga membahas tentang pencocokan preferensi kita dalam merespon lingkungan dengan tuntutan yang ada, agar nantinya kita nggak menyesal dengan pilihan kita. Memang, faktor dalam memilih karir itu macam-macam, gak cuma mengenai kepribadian, tapi bukan berarti faktor yang satu ini dapat kita sepelekan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang udah kita bagi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.